ma yaquluhu 'inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab pada menyatakan doa-doa yang dipanjatkan ketika masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. Itu yang akan kita bahas. Yustahabbu an yaqula a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Dan disunnahkan untuk kita mengucap a'udzu billahil 'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Berlindung kepada Allah yang agung, yang kerajaannya langgeng, yang terarah kepadanya yang mulia, dari syaitan yang terkutuk. Alhamdulillah. Itu pertama yang disunnahkan untuk dibaca ketika kita mau masuk masjid. Barang tentu tidak semuanya orang dapat membacanya atau mengetahuinya. Inilah salah satu sunnah Nabi Muhammad yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam masjid. Jadi tidak langsung masuk begitu saja, akan tetapi ada etika tersendiri yang diantaranya membaca ini. Mustahab. Mustahab itu artinya sunnah. Baru setelah itu disunnahkan untuk bersolawat, mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, ya. Kalau kita merasa nyaman pakai Sayyidina, lebih afdal, ya. Memang pada dasarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyiduna, berdasarkan dengan sabda beliau seorang yang telah menyatakan di hadapan para semua pengikutnya, ana sayyidu waladi Adam. Sayyid itu adalah man sada fi qaumih, ya, makna pemimpin di kaumnya. Dan Rasulullah menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini pemimpin semua anak cucu Adam. Adam pamandunahu tahta liwai wala fakhr. Semua mulai dari Adam sampai berikutnya itu di bawah kekuasaanku, di bawah pimpinanku, tanpa aku ada kesombongan dengan ucapan ini. Itu salah satu statementnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyatakan Sayyidina juga kita mengikut kepada Rasulullah, ya, karena Rasulullah SAW ana sayyidu. Beliau seorang yang menyatakan, yang mengajarkan kepada kita untuk kita mengucapkan Sayyiduna. Adapun yang tidak juga nggak dosa, ya. Yang merasa nyaman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, begitu ucapannya juga nggak dosa, ya. Yang penting niatnya ta'zim, mengagungkan dan memuliakan serta menghormati Nabi Muhammad SAW, ya, itu niatnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat, ya. Salawat dan salam langsung secara kolektif, ya, dibaca. Baru setelah itu Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu doanya yang kebanyakan, ya, orang membacanya itunya saja. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Nah, padahal, ya, secara detail yang lebih
ya lebih afdal barang tentunya. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahil aliyyil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ini metode yang paling baik ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Barang tentunya Allah akan senang, Rasulullah akan senang. Karena ada diawali dengan melibatkan Allah. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan dan sekutunya yang berusaha untuk mengelabuhi kita, menjerumuskan kita terlebih dahulu. Karena syaitan itu terkadang menggoda dan merayu kita fi ma'radil khair, di tempat-tempat yang baik. Kalau di tempat-tempat yang buruk itu ya tidak tidak perlu pakai a'udzubillah lagi, karena memang sudah tempatnya di situ. Ya, nah terkadang di tempat yang baik ini syaitan banyak berkumpul di situ untuk bagaimana caranya kita ini terkelabuhi supaya ibadah kita tidak sempurna. Itu bagaimana ya mereka berusaha. Ini yang paling maksimal ya doa. Jadi tidak hanya sebatas baca langsung ke doanya saja. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Habib, kalau dibaca langsung itu saja bagaimana? Tidak apa-apa. Saya milih doanya aja, Bib. Kepanjangan itu harus menghafal lagi. Soalnya ulun dari TK, Bib, sampai ini hafalnya itu aja. TK dulu, ya, ayahanda bunda kami mengajarkan itu. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Itu aja, Habib, kalau masuk masjid. Sekarang kok ada tambahannya, ada sholawatnya juga, ada salamnya juga, ada doa perlindungannya juga. Panjangnya, Habib, baik. Panjanganlah ulun kalau membaca, tidak apa-apa. Ya, kalau memang tidak mau baca nggak apa-apa. Namanya juga sunnah, cuman lebih bagus sunnah itu diamalkan. Itu lebih bagus. Ya, diamalkan sunnah itu. Karena sunnah itu akan menyempurnakan perihal yang wajib. Ya, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan yang wajib-wajib itu yang kita lakukan, ya kekurangannya itu ya ditambal dengan yang sunnah, sempurnakan dengan yang sunnah. Berikut, summa yaqul bismillah. Baru tuh bismillah. Wa yuqaddim rijlahul yumna. Wa yuqaddimu rijlahul yumna, serta orang itu hendaknya mendahulukan kakinya yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dulu. Ya, janganlah salah. Ya, yang penting masuk masjid udah berkah, berkah. Semua tempat itu innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ada mengandung baik, dan niscayanya segala sesuatu perbuatan itu akan ada manfaatnya jika didasari dengan niat. Kita sudah dengan niat saja sudah dapat berkah. Kemudian baca bismillah, mendahulukan kaki yang kanan, jangan kaki yang kiri, kaki kiri dulu. Fiddukhuli, ketika masuk, jangan salah, diusahakan, diingat. Ujar Habib tadi, kalau masuk kaki yang kanan kalau ke masjid, ya, bukan hanya ke masjid, tempat-tempat yang dianggap baik. Tempat-tempat yang dianggap baik itu disunahkan masuknya itu dengan kaki yang sebelah kanan terlebih dahulu. Masuk rumah, masuk masjid, terlebih lagi masuk kantor. Itu. Dahulukan yang kanan, gitu. Kecuali kalau ya tempatnya itu dianggap tidak baik. Contoh, Bib, ya, salah satunya toilet, ya, atau hammam, atau jamban, ngarannya itu kan macam-macam tuh. Masuk ke situ jangan kaki kanan dahulu, kiri. Kiri.
Kenapa? Di situ ma'wal jin, tempat berkerumunnya jin. Beb, WC-nya cantik loh, Beb, bagus WC-nya, ada TV-nya. Ya, ada video. Wah, mantep, Beb. Bisa ngerokok sambil buang air besar, sambil ngerokok ada apa namanya, di situ tempat buang sakarnya. Wah, ada remote-nya disediakan. Sambil duduk, sambil lihat TV, set, enak loh, bersih, bisa tidur. Di lantainya bisa tidur saking bersihnya itu. Ya, bisa jadi WC-WC atau toilet-toilet orang-orang sugih kan gonol-gonol. Ya, mungkin 6 kali 6 toiletnya itu. Bisa lari-lari di situ ya. Disediakan ada TV-nya, Masya Allah, karena satu paket. Ya, satu paket. Ada klosetnya, ada apa namanya yang panjang gitu, untuk mandi sambil bersandar. Ada aja sambil bercalak di situ tuh, macam-macam. Benar. Sekalipun bersih, tetap yang namanya toilet, yang namanya WC itu ma'wal jin, tempat berkerumunannya jin. Jadi harus bagaimana? Harus waspada. Bagaimana cara waspadanya? Masuknya pakai doa. Di dalam berzikir. Loh, kada boleh berzikir, baca Quran. Orang ngomong aja tidak boleh, makruh. Berteleponan lagi di dalam. Ya, stumat, aku nih lagi bertapasan, aku lagi mandi, aku lagi buang air kecil, aku lagi buang air besar. Stumat lah, ya. Telepon lagi, apa? Stumat telepon. Itu tidak boleh, makruh. Ya, dalam WC. Harus diam. Banyak berzikir, zikirnya dalam hati. Ya, dalam hati zikirnya boleh. Kalau dalam hati, baca Al-Quran aja boleh. Baca surah Waqiah, baca surah Yasin, baca surah Baqarah, terserah. Mau satu khotaman, tidak apa-apa. Di dalam toilet, tapi dalam hati, jangan dituangkan, keluarkan suaranya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Oh ya, lagi gosok-gosok badan pakai sabun, baca surah Yasin itu, kada boleh. Hati-hati. Dan WC, ya. Itu baru ketika masuknya pakai kaki yang sebelah kiri berdahulu. Ingat, jangan salah. Masuk masjid kanan lebih dulu. WC, toilet kiri terlebih dahulu. Bahkan ada ulama menyatakan kalau masuk bank sekalipun kiri lebih dahulu. Padahal kan tempat yang keren-keren bank itu, ya kan? Ya, yang bagian apa namanya, jaga-jaganya, perempuan-perempuannya bagus-bagus semuanya di situ. Ya, orang-orang laki-lakinya rapi-rapi di situ. Ya, ada kotor sedikit dipel. Disunahkan kaki yang kiri dulu tuh. Indah salaf seperti itu, ya. Dahulukan yang sebelah kanan, kemudian kalau keluar yuqaddim al-yusra fil khuruj, baru kaki yang sebelah kiri. Pernah Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, sahabatnya Nabi, beliau ini pecinta Nabi Muhammad, padahal sepupu, juga sahabat, juga ya orang dekatnya Nabi. Itu cintanya luar biasa dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas, pada suatu hari beliau masuk ke dalam masjid, lupa yang seharusnya kaki sebelah kanan masuk itu, beliau kaki kiri, lupa, nggak sengaja, lupa. Nangis beliau, bukan nangis cuman selesai dah. Ini nangisnya sampai terseduh-seduh. Padahal beliau itu kalau di dalam peperangan jadi singa beliau. Kalau di dalam mimbar jadi singa mimbar juga beliau. Berani, tangkas, lukas, semangat, energi. Tapi ketika lupa yang seharusnya kaki yang kanan, beliau kaki yang kiri masuk ke masjid. Sekali itu dalam seumur hidup, cuma sekali aja beliau lakukan itu. Itu nangisnya tidak terhingga, sampai terseduh-seduh nangisnya.
Coba bayangkan, itu sahabat sudah dipastikan masuk surga. Masya Allah. Coba bayangkan, salah sedikit aja nggak dosa itu. Orang kita mungkin berapa kali masuk masjid kaki yang kiri. Ya. Coba ingat-ingat kita mana ada yang kanan apa yang kiri. Wah, Beb lupa kayaknya bajakan yang kiri, Beb. Iya, bisa jadi, nggak peduli kita. Ini satu kali seumur hidup masuk ke masjid, salah langkah. Yang seharusnya kaki yang kanan, beliau kaki yang kiri. Itu bukan unsur kesengajaan, tidak sengaja, lupa. Nangis yang tidak terhingga. Tidak cukup dengan nangis, beliau punya kebun kurma, dijual kebun kurmanya. Dipakai apa duitnya, jalan-jalan? Bukan. Itu kalau kita tuh habis nangis jual kaplingan, mau kemana? Jalan-jalan. Hilangin sumpah. Ini dijual kebun kurmanya, kemudian uangnya disedekahkan sebagai kafarah, pengganti kesalahannya. Padahal itu bukan kesalahan yang fatal, tidak dosa. Dilakukan sunnah itu kan definisinya dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu definisi ya sunnah. Insyaallah. Bayangkan ya, sekali nangis terseduh-seduh ya. Tidak cukup dengan kebun kurmanya beliau jual, kemudian uangnya sedekahkan ke fuqara wal masakin sebagai kafarah, pengganti kesalahan beliau dengan mensedekahkan hasil uang dari penjualan kebun kurmanya. Juga beliau punya ternak kambing, ya, onta, beliau jual juga. Allahu Akbar. Ya, uangnya dibagi-bagikan. Allahu Akbar. Jadi sangat dan begitu peduli terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau ini orang yang paling beruntung karena mendapatkan doa Nabi langsung, didoakan oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefaqihan dalam agama orang ini. Makanya faqih benar. Membahas masalah tasawuf beliau ahlinya, membahas masalah fiqih beliau ahlinya, membahas masalah tauhid beliau ahlinya, membahas masalah ekonomi beliau ahlinya, ahli dalam segala aspek ilmu. Abdullah bin Abbas luar biasa. La ilaha illallah. Wa yuqaddim jami'a ma dzakarnahu illa annahu yaqul abwaba fadlik badal rahmatik. Lah, kalau kita keluar mendahulukan kaki kita yang kiri, maka doanya sedikit ada perbedaan. Kalau ketika masuk doanya Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar Allahumma ghfirli sama, dhunubi sama, waftahli sama, abwaba sama, fadlik, itu bedanya. Ketika masuk abwaba rahmatik, ketika keluar abwaba fadlik. Bedanya itu saja. Ya, bedanya sedikit saja. Allahumma ya Allah, ighfirli dhunubi, ampunkan dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakan untuk aku pintu rahmatmu. Masya Allah. Pas keluar, ya Allah ampunkan dosaku dan bukakan pintu untukku, ya, pintu keutamaanmu. Masya Allah. Kalau kita terus membaca doa itu gimana enggak selamat? Karena ya, ini pintu surga, pintu rahmat ini ya berarti pintu surga kita dapatkan. Ya. Abwaba fadlik berarti pintu rahmatnya Allah, pintu ridhonya Allah diberikan kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, dapat surga. Rawainahu an Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim 'ala an-nabi
thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Juga diriwayatkan dari Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah SAW, apabila masuk salah satu dari kalian ke masjid, ujar Nabi, jangan lupa falyusallim ala nabi, ucapkan salam kepada Nabi. Tadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapkan itu ketika masuk. Yang memerintahkan kepada kita selaku umatnya itu adalah pimpinan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Falyusallim, hendaknya mengucap salam kepada Nabi. Thumma liyaqul, kemudian barulah berdoa, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, dan apabila keluar, falyaqul, hendaknya ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini berbeda. Ya, berbeda. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, sebenarnya sama aja, cuman kalimahnya aja berbeda. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Itu yang masyhur, yang mulai TK sampai SD sampai SMP, SDIT, Islam terpadu, itu diajarkan itu doa itu. Ya, diajarkan doa itu. Tapi di sini ada perbedaan sedikit. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku meminta kepadamu dari keutamaanmu. Rawah Muslim bi sahihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim. Falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zada Ibn Sini fi riwayatihi wa idza kharaja falyusallim ala Nabi wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Dan juga di dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat Ibnu Sini, apabila keluar hendaknya mengucap salam kepada Nabi, kemudian mengucap Allahumma a'idni minasyaitonir rajim, ya Allah, berikan saya perlindungan daripada syaitan dan sekutunya yang terkutuk. Wa rawa hadhihi ziyadah Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Abu Hatim bin Hibban. Jadi kenapa di sini dibaca, ya, bukan berarti menghilangkan bacaan yang di atas, boleh dibaca yang di atas, tapi ini tambahannya, ya, zadahu, ada yang menambahi. Jadi tambahannya setelah kita mengucap yang di atas Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik, ya, kemudian Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan untukku, ya, daripada syaitan yang terkutuk dan sekutunya. Minta kepada Allah perlindungan. Jadi bukan pilihan, artinya ini tambahannya. Jadi sudah membaca yang di atas tadi, ditambahilah dengan ini. Rawaina an Abdullah bin Amr al-As ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid yaqul a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, sama dengan yang di atas. Fa idza qala dzalika qala syaitan hufidha minni sa'iral yawm. Nah, ada tambahannya saja di sini. Ini hadisnya hasan. Apa tambahannya? Apabila aja fa idza qala dzalik, apabila membaca doa tersebut, membaca doa tersebut, qala syaitan akan berkata hufidha minni sa'iral yawm, maka, ya, aku terdinding pada hari ini untuk mengganggu dia. Terdinding, dia tidak bisa mengganggu, tidak bisa mengganggu orang tersebut karena terdinding, terhalat, ya, terhalat dengan doa tadi. Penting tadi doanya, Allahumma inni a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim
wa sultanihil gadim minasyaitonir rajim. Itu doanya. Ya. Ini luar biasa nih, penting karena kita tidak lepas daripada tipu daya dan gangguan syaitan. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu doa. Ya, maka dijaga daripada gangguan syaitan pada hari itu, bukan pada saat itu ya. Ketika kita keluar atau masuk baca doa ini, kan sebelum baca Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaab rahmat, baca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Itu doanya. Nah, itu satu hari itu, apalagi pas masalah masuk maghrib isya dibaca, masuk subuh dibaca, terus zuhur dibaca, asar dibaca lagi, maghrib dibaca lagi. Wah, itu sudah satu kali itu baca saja, itu jaminannya satu hari itu dijaga daripada tipu daya syaitan. Apalagi kalau setiap waktu dibaca, tambah tebal dindingnya syaitan, jauh daripada gangguan kepada kita. Itu manfaatnya. Ini penjelasan, uraian dari yang di atas dijelaskan lagi dalam hadis berikutnya, dan hadisnya itu bisa dijadikan hujjah karena hadis hasan. Nah, hadis hasan itu di bawah hadis sahih satu tahap. Jadi masing-masing bisa dijadikan hujjah. Rawaina fi kitab Ibn Sina an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala masjid qala bismillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa idza kharaja qala bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Dalam riwayat di kitab Ibn Sini an Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah, ya, dari Anas nih menjelaskan, menceritakan karena Sayyidina Anas ini 10 tahun bersama-sama dengan Nabi Muhammad. 10 tahun enggak ada halangan. Beliau menyatakan idza dakhala masjid, Rasulullah itu kalau masuk masjid baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Baca itu salawat. Masya Allah, ini Rasulullah sendiri bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja, apabila keluar, qala, juga beliau baca doa juga, bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Masuk baca solawat, keluar baca solawat, itu Nabi Muhammad. Ya Allah, luar biasa ya. Kalau Rasulullah aja baca solawat, gimana dengan kita ya? Masya Allah, seharusnya kita lebih banyak, lebih kita mengamalkan ini, karena beliau sendiri mengajarkan kepada kita dengan mengucap dan membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Padahal beliau seorang Nabi Muhammad, beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah ya, luar biasa. Rawaina as-salatu ala nabi 'inda dukhulil masjid wal khuruj minhu min riwayat Ibnu Umar aydan. Begitu juga salawat masuk dan keluar yang dibaca itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, sama-sama juga memberikan pendapat. Baca katanya, keluar masuk baca salawat dulu sebelum doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ada dua lagi, yang berikutnya adalah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Sebelumnya baru kita membaca Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahil azim biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Tiga macam tadi ya. Rawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza arada an yakhruj minal masjid tada'at junudu iblis. Ya, ini riwayat dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza arada an yakhruj minal masjid, sesungguhnya salah satu daripada kalian, idza arada, apabila mau keluar, ya, arada mau an yakhruj, keluar minal masjid, dari masjid, mau keluar dari masjid, tada'at junudu iblis, maka syaitan iblis berikut sekutunya itu berkumpul, ingin mengelabui kita. Wa ajlabat wajtama'at, berkumpul mereka satu sama lainnya saling memanggil,
ya, saling memanggil dan berkumpul banyak sesama mereka, kama tajtami'un nahl an ala yagsubiha, seperti mana berkumpulnya ya lembah, ya lebah di satu batang. Ya, di satu batang kalau ada lebah biasanya bikin madu di situ kan, kumpul banyak itu. Syaitan berkumpul. Fa idza qama ahadukum ala babil masjid, apabila berdiri satu orang tadi itu ya menuju ke pintu masjid, falyaqul, hendaklah kamu mengucap, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi fa innahu idza qalaha lam yadrahu. Nah, kalau kita mau keluar ya, sebelum keluar itu di pintu masjid itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min junudi iblis. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ya Allah, aku berlindung dari kepadamu, minta berlindungan kepadamu dari gangguan iblis dan sekutunya, tentara-tentaranya. Maka lam yadurrahu, tidak ada bahaya untuk kita. Jadi ketika masuk selamat, ketika keluar insyaallah selamat. Ya. Jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama, ya, saya sampaikan di sini, begitu kita mau masuk masjid, baca dulu, baca doa, Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kemudian yang kedua, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baru masuk. Ya, baru masuk situ. Wallahu a'lam bissawab. Ya.